Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Eka Priyanti, NPM E1D021037 dari Program Studi Agribisnis 2021, Universitas Bengkulu. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil website yang telah saya buat berdasarkan perintah dari Responsi Praktikum Komputer dan Pemrograman. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Komputer dan Pemrograman Bapak Rusdi Effendi, STMKom, dan asisten dosen Kak Bagus Mirzana, serta Kak Alzafa Rizky. Adapun soal dari responsi sebagai berikut. Buatlah website statis atau responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian dengan ketentuan, yang pertama terdapat header, kemudian terdapat minimal 3 menu, ada konten, ada sidebar, ada footer, dan terdapat button yang menampilkan pop-up seperti alert, confirm, dan prompt. Kemudian temanya bebas dan website ini hanya boleh 1 halaman. Baiklah, pada kali ini saya membuat website responsif. Maksudnya di sini adalah website yang bisa layoutnya menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak. Akan menyesuaikan dengan lebar layar atau resolusi device yang digunakan. Selain dapat mempengaruhi apa yang ditampilkan pada perangkat tertentu, menu ini juga bisa meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengunjungi suatu website. Sebab dengan responsif web design, maka berbagai komposisi tata letak akan menyesuaikan dengan sendirinya. Baiklah, mari kita coba. Inspect. Ini adalah tampilan ketika dibuka di iPad mini. Kemudian, ini adalah tampilan ketika dibuka di iPhone 12 Pro. Dan yang terakhir, ini adalah tampilan ketika dibuka di Samsung Galaxy. Oke. Kita lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai website yang saya buat. Website Lydia Gallery terdiri dari 3 bahasa, yakni HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk memanggil bahasa HTML, kita harus menggunakan nama dengan akhiran .html. Kemudian, untuk memanggil bahasa CSS, kita harus memberi nama lalu diberi akhiran .css. Dan juga, ketika kita ingin memunculkan bahasa JavaScript, kita harus memberi nama lalu memberi akhiran .js. Untuk penjelasan yang pertama adalah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Hal ini sama seperti membuat elemen paragraf, gambar, link, dan sebagainya. HTML tersusun atas elemen-elemen yang mana didefinisikan dengan tag-tag HTML. HTML merupakan bentuk utama dari halaman web, sedangkan CSS dan JavaScript terletak di dalam file HTML itu. Selanjutnya adalah bahasa CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau gaya atau elemen-elemen di HTML.
Dengan CSS, kita dapat memberikan warna background, border, mengatur posisi elemen, ukuran font, dan sebagainya. Kemudian, untuk bahasa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Beberapa fungsi yang bisa ditambahkan menggunakan JavaScript, misalnya menampilkan elemen tertentu hanya pada browser tertentu saja, membuat fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat menyesuaikan ukuran font pada blog dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat website ini. Yang pertama adalah HTML. Nah, pertama saya menentukan tipe dokumen menggunakan tag doctype. Kemudian ada elemen HTML length n. Maksudnya di sini adalah memberitahu browser bahwa semua konten di halaman ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tag head adalah wadah untuk metadata pada HTML dan ditempatkan di antara tag HTML dan tag body. Nah, untuk meta charset UTF-8 digunakan untuk memberi instruksi pada web browser untuk menerjemahkan karakter di HTML sebagai UTF-8. Charset ini sangat penting agar bisa browser tersebut menebak karakter yang digunakan. Jika tidak menggunakan charset, maka akan terjadi bug sehingga browser tidak dapat menerjemahkan karakter set secara maksimal. Nah, di sini di bahasa HTML terdapat 3 kelas. Yang pertama adalah kelas header. Kemudian ada main class atau kelas isi, dan yang terakhir ada kelas footer. Ini merupakan format-format yang saya gunakan agar tampilannya menjadi seperti ini. Lanjut ke penjelasan bahasa CSS. Pada simbol bintang ini akan fokus pada semua elemen pada halaman. Simbol bintang ini juga bisa digunakan untuk memberi nilai dalam sebuah kelas. Sedangkan container berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat rapi di dalam layar. Sedangkan fungsi dari font family ini adalah kumpulan font yang bisa dipilih oleh user dalam membuat website. Nah, sedangkan max width ini ada pasangannya, yaitu max height. Nah, dengan menggunakan properti ini, kita bisa memberikan ukuran pada suatu elemen sesuai selera. Nah, di sini terdapat header cari button. Kalau kita lihat tampilannya adalah yang ini, cari. Nah, formatnya sendiri adalah flat right di sebelah kanan, kemudian padding 6 pixel, kemudian margin topnya 8 pixel, dengan background color RGB kode 15813
5 dan 71, kemudian font size-nya 15 pixel, bordernya 3 pixel, dan kursornya pointer. Nah, di sini terdapat header cari button hover. Maksud hover ini apa? Maksudnya seperti ini, kawan-kawan. Kalau kita arahkan kursor ke arah ini, maka akan terjadi hover. Efek seperti perubahan warna. Sedangkan hover pada gambar 1 itu seperti memberi efek zoom out. Ketika kita arahkan kursor ke arah elemen. Nah, seperti yang saya katakan, gambar 1 yang saya klik tadi, hovernya dengan skala 1:1. Maka ketika dibuka, dia akan seperti zoom sedikit. Semua gambar berlaku seperti itu, menggunakan elemen hover. Next, kita lanjut ke bahasa JavaScript. Sebagaimana penjelasan saya di awal, bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman digunakan untuk membuat halaman agar lebih interaktif. Maksudnya di sini adalah dengan adanya fungsi alert. Fungsi alert sendiri merupakan fungsi yang menampilkan jendela dialog yang memiliki satu parameter yang harus diberikan. Nah, pada contohnya di sini adalah download on progress. Kita coba buka di website. Nah, ketika kita klik, maka akan terjadi fungsi alert, di mana sesuai dengan teks yang terdapat di bahasa JavaScript tadi, download on progress. Kemudian oke. Nah, fungsi alert ini hanya satu arah, teman-teman. Sedangkan untuk fungsi confirm ini, yang ini, merupakan proses yang dilakukan untuk mengonfirmasi dan melakukan tindakan tertentu. Nah, dialog confirm ini akan mengembalikan nilai true apabila kita memilih tombol OK, dan akan mengambilkan nilai false ketika kita memilih cancel. Nah, kita langsung praktekkan ya. Misalnya kita arahkan ke ocean, kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul pop-up confirm, yang dimana menanyakan untuk mendownload album ini silakan lakukan pembayaran 100.000. Apakah Anda yakin? Ketika kita pencet OK, maka akan muncul download album ini sedang dalam proses, silakan tunggu. Sedangkan ketika kita cancel, maka akan terlihat tulisan cancel seperti ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk segala kekeliruan, kekurangan, dan kehilafan, serta ketidakjelasan. Demikianlah video ini untuk pemenuhan responsi mata kuliah komputer dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.